Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwan sekalian, saya muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang kembali memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita kekuatan serta taufiknya sehingga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia, yaitu majelis al-ilmu. Pelajaran kita di malam Jumat membahas kitab Fathul Majid, penjelasan tentang kitab At-Tauhid, dan kita akan memasuki syarah penjelasan dari Syekh Abdurrahman Hasan rahimahullahu ta'ala mengenai bab yang diturunkan atau bab yang dimasukkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu bab minasyirki lubsul halqati wal khayl wa nahwihima li raf'il bala aw daf'ihi. Bab termasuk kesyirikan memakai benang, tali, dan selain dari keduanya yang dimaksudkan untuk menolak bala atau menghilangkan bala. Kita akan masuki syarah penjelasan mengenai bab yang keenam ini. Di pertemuan sebelumnya, khususnya di pertemuan yang lalu, kita bacakan keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengenai muqaddimah bab ke-6 dalam kitab beliau I'anatul Mustafid. Dan di pekan yang sebelumnya lagi itu kita membacakan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengenai bab yang ke-6 ini. Insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan langsung masuk ke penjelasan dalam kitab Fathul Majid. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Raf'uhu izalatuhu ba'da nuzulihi wa daf'uhu man'uhu qabla nuzulihi. Penulis mengatakan, yaitu yang dimaksud penulis di sini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Termasuk dari kesyirikan seseorang memakai benang atau tali, ya, atau gelang, baik terbuat dari kayu, terbuat dari besi, dan yang selainnya, dimaksudkan untuk menghilangkan bala atau menolak bala. Disebutkan di sini maksudnya adalah raf'uhu izalatuhu ba'da nuzulihi. Ya, yang dimaksud raf'ul bala di sini adalah menghilangkan bala setelah terjadinya. Jadi kalau ada orang memakai benang, kalung, jimat dengan maksud, dengan keyakinan untuk menolak bala di sini adalah menghilangkan bala setelah kejadian, setelah terjadi. Maka dia menggunakan gelang tersebut, benang-benang tersebut untuk menolak bala adalah
setelah terjadinya. Atau daf'uhu, atau dia bisa menolak bala sebelum terjadi. Ya, ini termasuk kesyirikan ketika seseorang memakai jima dengan tujuan, dengan keyakinan bahwasanya jima tersebut bisa menolak bala sebelum terjadinya atau setelah terjadinya. Ya, bala, musibah, ya, cilaka dan yang lainnya. Kemudian penulis menurunkan atau membawakan surat Az-Zumar ayat ke-38. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidur hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmah hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, afara'aitum ma tad'una min dunillah, bagaimana menurut kalian atau bagaimana tanggapan kalian terhadap Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah? Bagaimana menurut kalian, wahai orang-orang musyrikin, terhadap Tuhan-Tuhan yang kalian minta, yang kalian sembah selain Allah? Apakah ketika Allah menghendaki kepada saya keburukan? Apakah ketika Allah menginginkan kepada saya keburukan? Hal hunna kashifatu durrihi, adakah dari Tuhan-Tuhan itu atau yang selainnya bisa mencegah keburukan tersebut menimpa diriku? Paham pertanyaannya? Ya, ketika Allah menginginkan keburukan bagi saya, apakah ada selain Allah yang bisa mencegah keburukan tersebut? Baik dari Tuhan-Tuhan yang kalian sembah atau yang selainnya. Paham ini? Atau sebaliknya, au aradani birahmatin, apakah ketika Allah menginginkan kebaikan untukku, kesenangan untukku, kegembiraan untukku, hal hunna mumsikatu rahmati, adakah di sana yang bisa menghalangi rahmat Allah tersebut? Paham? Kalau Allah menginginkan keburukan kepada kita, tidak ada yang bisa mencegahnya. Begitu pula ketika Allah menginginkan kebaikan untuk kita, tidak ada yang bisa mencegahnya juga, menghalangi juga nggak ada yang bisa. Berarti kan nasib baik, beruntung dan cilakanya seseorang ada di tangan Allah. Ada pada kekuasaan Allah saja. Itu maknanya, bukan kepada benang-benang atau jimat-jimat yang kalian pakai. Kalau memang Allah sudah menakdirkan keburukan di hari tersebut, biarpun pakai jimat 200 kilo ditempelin di tangan, tetap akan terkena musibah tersebut. Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah penolong bagi saya. Kepada Allah lah orang-orang bertawakal. Kepada Allah lah orang-orang bertawakal. Kepada Allah orang-orang yang bertawakal itu. Lalu dibawakan tafsirnya dari Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ya, ini senantiasa kebanyakan para ulama kita ketika membawakan ayat sering kali dibawakan tafsir Al-Hafidz Ibnu Katsir, atau yang setingkat di atasnya atau yang lebih dahulu tafsir dari Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, sering kali, makanya tidak boleh kosong di rumah kita dari tafsir Ibnu Katsir. Ya, agar sedikit banyak kita bisa melihat, bisa membaca tafsirannya. Ya, walaupun tafsir Ibnu Katsir ini sebenarnya agak panjang lebar bagi orang-orang yang baru mengenal ilmu. Tapi nggak apa-apa, kita sediakan di rumah kita tafsir Ibnu Katsir.
Kenapa? Karena tafsir Ibnu Katsir adalah tafsir birriwayah. Tafsir dengan riwayat. Quran ditafsirkan dengan Quran, Quran ditafsirkan dengan hadis, Quran ditafsirkan dengan perkataan para sahabat, dan Quran dikembalikan kepada bahasa Arab. Ini tafsir yang terbaik. Tafsir Al-Hafidz Ibnu Katsir. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, la tastati'u syai'an minal amri. La tastati'u syai'an minal amri. Tuhan-Tuhan itu tidak bisa sedikit pun memiliki kekuasaan, baik mencegah bala atau menghalangi rahmat. Qul hasbiyallah, Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, cukup Allah bagi saya. Yang dimaksud di sini adalah cukup Allah bagi saya, Allahu kafin man tawakkala alaihi. Maksud perkataan cukuplah Allah bagi saya adalah, yakni Allah sebagai pelindung, atau Allah sudah cukup bagi orang yang bertawakal kepadanya. Jadi bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah sudah cukup itu, sudah cukup Allah sebagai tempat bergantungnya, tidak memerlukan yang lainnya. Qul hasbiyallah, Allahu kafin man tawakkala alaihi. Allah sebagai penolong, atau cukuplah Allah bagi orang yang bertawakal itu. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, kama qala Hud alaihi salam hina qala lahu qaumuh in naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu' qala inni ushhidullaha wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikun min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa Rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna Rabbi 'ala siratim mustaqim. Baik, tarjim. Baik. Iqra. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit ilah atas dirimu. Hud menjawab, sungguhnya aku jadikan Allah sebagai saksiku, dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan selainnya. Sebab itu jalankanlah ibu dayamu semuanya terhadapku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabbmu. Tidak ada satu binatang ataupun melainkan Tidak ada satu binatang melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sungguhnya Rabbku di atas jalan yang lurus. Toyib, di sini ayatnya inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa Rabbikum. Sesungguhnya kata Nabi Hud, saya bertawakal kepada Allah. Dia adalah Rabb saya dan juga Rabb kalian. Toyib, ini perkataan Nabi Hud alaihissalam. Qala Muqatil fi ma'na al-ayah, berkata Muqatil, makna ayat surat Az-Zumar 38. Fasa'alahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasakatu ay li'annahum la ya'taqiduna dzalika fiha. Kata Muqatil di sini, makna ayat ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka. Lantas mereka tidak bisa menjawab. Nabi
bertanya kepada musyrikin ini, kaum musyrikin, lantas mereka tidak bisa menjawabnya. Menjawab apa? Apa yang ditanya Nabi kepada musyrikin yang Allah perintahkan? Jimat-jimat. Memakai gelang. Dapat melindungi mereka. Ada barusan di ayat apa? Pertanyaannya bagaimana? Bagaimana pendapat kalian tentang roh-roh atau Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah? Jikalau Allah menginginkan kepada saya bahaya, ya, apakah mereka itu Tuhan-Tuhan yang kalian sembah bisa menolak bahaya tersebut? Ngerti? Sebaliknya, jikalau Allah menginginkan kebaikan kepada saya, apakah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah bisa untuk menahan hal tersebut? Paham nggak? Nah, mereka nggak bisa menjawab. Musyrikin tidak bisa menjawab karena mereka mengakui, yakni Tuhan-Tuhan yang palsu yang mereka sembah tidak sehebat itu. Ya, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah tidak sehebat itu, nggak bisa dia menghalangi nikmat Allah atau mencegah mudarat yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, nggak bisa. Makanya mereka tidak bisa menjawabnya, tidak bisa mengatakan iya, Tuhan-Tuhan kami bisa mencegah bahaya dan menahan manfaat, enggak. Mereka tidak bisa menjawab iya. Sakatu, mereka hanya terdiam. Kalau mereka menjawab tidak, selesai masalah. Tuh enggak? Ditanya, apakah Tuhan-Tuhan kalian bisa mencegah madarat atau menahan manfaat? Bisa enggak? Kalau mereka menjawab tidak, selesai tidak masalah? Selesai. Jadi kalau seperti itu, mengapa kalian menyembah Tuhan-Tuhan tersebut? Kalau memang nggak bisa seperti itu. Tapi kalau mereka menjawab iya, nggak tega juga, nggak sanggup juga mereka mengatakan iya, karena mereka tahu Tuhan-Tuhan palsu yang mereka sembah tidak sehebat itu. Makanya ketika mereka terombang-ambing di lautan, Allah gambarkan keadaan mereka. Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka terombang-ambing di lautan, mereka meminta hanya kepada Allah. Enggak sehebat itu Tuhan mereka. Maka Nabi bertanya kepada mereka, fasakatu, diam, mereka enggak usah jawab. Kenapa? Karena musyrikin tidak meyakini hal tersebut. Di situ terjemahkan bagaimana? Di situ terjemahkan bagaimana? Enggak ada lagi sih. Karena mereka tidak meyakini hal itu padanya. Hal apa yang dimaksud di sini? Satu. Hal apa? Antum Pak? Ahsan, itu dia yang dimaksud. Karena musyrikin tidak meyakini hal tersebut terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Hal itu adalah tadi bisa menolak madarat atau bisa menahan rahmat yang Allah ingin turunkan kepada seseorang. Mereka nggak meyakini hal tersebut, si musyrikin. Ya, jadi kalimat-kalimat seperti itu harus ditanya. Tadi diterjemahkan bagaimana? Karena mereka tidak meyakini hal itu. Nah, karena mereka tidak meyakini hal itu padanya. Ini kan kalimat yang seperti ini, kalau kita asal baca lewat kan? Lewat tidak? Lewat. Tapi kalau kita tadetik, kita rapihkan, kita lebih dalam lagi, bisa ditanya apa yang dimaksud mereka tidak meyakini hal itu? Hal itu tuh apa? Gitu. Ya, mungkin kalau baca-baca sekilas ya bisa lewat lah. Wa innama kanu yad'unaha ala ma'na annaha wasaitu. Oh, annaha wasaitu wa syufa'u 'indallah la annahum yakshifuna ad-durra wa yajibuna du'al muttar
fahum ya'lamuna anna dzalika lillahi wahdah kama qala ta'ala thumma idza masakumud dur fa ilaihi tuj'arun thumma idza kashafa ad-durru 'ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Oh, kurang ajar kan? Wa inna ma kanu yad'unaha. Akan tetapi kenapa orang-orang musyrik ini tetap menyembah Tuhan-Tuhan mereka? Walaupun mereka meyakini Tuhan-Tuhannya tidak bisa menolak manfaat atau menahan mudarat, atau mereka tidak meyakini Tuhan-Tuhan mereka bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, tapi kenapa tetap disembah? Tapi kenapa tetap dipinta? Ini kan hal yang sebenarnya tidak masuk di akal sehat. Sudah mereka meyakini tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat Tuhannya, namun kenapa sih mereka masih gandrung, masih rajin, masih senang meminta, berdoa kepada Tuhan-Tuhan palsu mereka itu? Kenapa? Apa jawabannya? Tidaklah mereka mendatangi Tuhan-Tuhan tersebut kecuali sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Ya, dijadikan perantara antara mereka kepada Allah. Ya, perantara antara mereka kepada Allah dan pemberi syafaat untuk musyrikin ini kepada Allah. Itu saja. Mereka tidak meyakini Tuhan-Tuhan mereka itu bisa menolak madarat. Tidak. Musyrikin tidak meyakini Tuhan-Tuhan mereka bisa mengangkat mudarat dan mengabulkan doa orang-orang yang meminta. Mereka tidak meyakini hal tersebut. Musyrikin tidak meyakini pada Tuhan-Tuhan mereka bisa mengangkat madarat dan juga bisa mengabulkan doa orang-orang yang sedang terdesak. Enggak. Kenapa? Mereka mengakui bahwasanya yang dapat menghilangkan madarat dan mengijabahkan permintaan orang yang berdoa hanya milik Allah saja. Tuhan-Tuhan mereka nggak punya andil di situ. Tuhan-Tuhan mereka tidak memiliki andil untuk mengangkat bahaya dari seseorang atau mengabulkan doa orang yang meminta, nggak punya. Jelas ketika mereka sedang sulit pun memintanya kepada Allah, bukan kepada Lata, Uzza dan seterusnya. Mereka meminta kepada Allah saja. Kalau gambarkan di sini di surah An-Nahl ayat 53 dan 54, "Tsumma idza masakumud dur fa ilaihi taj'arun." Dan apabila kalian ditimpa bahaya, ditimpa madarat, tertimpa musibah, kalian serta-merta mendatangi Allah, berburu-buru mendatangi Allah. Dengan segera kalian meminta kepada Allah. Kemudian idza kashafa ad-durru 'ankum, ketika Allah sudah mengangkat bahaya yang kalian sedang alami, kesulitan yang sedang kalian alami, kemudaratan yang sedang kalian alami sudah Allah angkat, maka sebagian dari kalian kembali melakukan kesyirikan. Itu masih meminta kepada selain Allah. Idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Qultu fa hadhihi al-ayatu wa amthaluha tubtilu ta'alluqul qalbi bi ghairillah fi jalbi naf'in aw daf'i durrin. Kata Syekh Abdul Rahman Hasan di sini, ayat-ayat yang seperti ini, baik surat Az-Zumar atau di surat An-Nahl tadi, ya, ayat-ayat yang seperti ini itu membatalkan ketergantungan hati kita kepada selain Allah.
atau akan menghilangkan ketergantungan hati kita kepada selain Allah. Yakni jadi kita hanya bertawakal kepada Allah saja. Ya, ayat-ayat yang seperti ini akan menghilangkan ketergantungan kita kepada selain Allah. Fi jalbi naf'in au daf'i durrin, baik dalam hal mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat. Tuh. Hati kita akan bergantung kepada Allah saja dengan ayat-ayat yang seperti ini, dan akan menghilangkan ketergantungan hati kita kepada selain Allah, baik di dalam mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Ya, ketergantungan hati kita kepada selain Allah akan hilang. Jadi kita hanya bertawakal kepada Allah saja. Namun tidak cukup hanya tawakal, namun juga harus adanya usaha atau bahasanya ikhtiar. Baru selebihnya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Baik ketika kita sakit, berobat, itu ikhtiar. Selebihnya kita bertawakal, karena yang mendatangkan manfaat Allah. Tidak ada yang bisa satupun yang menahannya. Karena untuk menghilangkan mudarat hanya siapa? Allah saja. Berapa banyak yang kita perkirakan manfaat tidak terjadi, nggak dapat. Dan berapa banyak waswas yang takutnya menimpa kita juga tidak terjadi. Maka betapa besarnya, agungnya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, di dalam kehidupan kita mungkin ada hal-hal yang kita itu sudah berspekulasi ya, akan dapat, akhirnya tidak dapat. Sudah kita atur sebaik serapi mungkin, dapat nih, akhirnya tidak dapat. Atau hal-hal yang sudah kita mungkin pesimis, kayaknya enggak terlalu bagaimana, ternyata malah dapat dan besar. Akhirnya kita tidak bergantung kepada usaha yang kita lakukan. Walaupun wajib kita untuk berusaha, berikhtiar dalam hal apapun, namun hasilnya dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kata Syekh di sini, tubtilu ta'alluqal qalbi bi ghairillah. Ayat-ayat yang semodel seperti ini akan menghilangkan ketergantungan kita kepada selain Allah di dalam mendatangkan manfaat atau menghilangkan madarat. Di dalam mendatangkan manfaat atau menghilangkan madarat. Wa anna dzalika syirkun billah. Karena hal yang demikian, yaitu bergantung kepada selain Allah, syirkun billah, kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bergantung kepada selain Allah adalah syirkun billah. Wa fil ayat, dan di dalam ayat yang mulia ini terkandung penjelasan bahwasanya Allah Azza wa Jalla mencap, menilai pelaku kesyirikan, yaitu mereka orang-orang yang meminta kepada selain Allah. Jadi ahlu syirki adalah orang yang minta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Wa rabbatu ilaihi min dunillah, dan mereka orang-orang yang berharap kepada selain Allah. Wa tauhidu diddu dzalik, dan tauhid itu lawan dari hal tersebut. Tauhid lawan dari hal tersebut. Tauhid adalah engkau tidaklah berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidaklah engkau berharap kecuali hanya kepada Allah. Tidaklah engkau bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Dan demikian pula segala sesuatu di dalam hal peribadahan tidak boleh kita palingkan sedikit pun juga kepada selain Allah. Sebagaimana hal tersebut telah ditunjukkan oleh dalil-dalil baik dari Al-Quran atau dari As-Sunnah, kemudian ijma' salaful ummah dan para ulamanya. Ini tentang urgensi at-tauhid.
Wajibnya bertawakal hanya kepada Allah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa mencegah atau mengangkat madarat kecuali hanya Allah saja. Bukan dengan jimat-jimat yang mereka sangka, bukan dengan jimat-jimat yang mereka pakai, walaupun dengan bahasa-bahasa Al-Quran, atau walaupun dengan hal-hal yang dikait-kaitkan dengan Islam. Tidak ada yang bisa menolak madarat dan juga mendatangkan manfaat kecuali hanya Allah saja. Itu kandungan dari ayat 38 di surat Az-Zumar. Wajibnya bertawakal kepada Allah saja, tidak ada yang bisa menolak madarat dan tidak ada yang bisa menahan manfaat kecuali hanya Allah saja. Baik. Kemudian dibawakan hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Pertama kan ayat, kedua baru hadis. Pertama ayat, kedua baru hadis. Baru nanti kalau kita dalam menyusun buku atau sebuah pembahasan, maka yang pertama kita jadikan hujah adalah urutannya Al-Quran dulu dalam menjelaskan misalkan. Baru yang kedua adalah hadis. Baru yang ketiga adalah perkataan para sahabat kalau ada dalam bab itu. Baru kalau tidak ada perkataan para tabi'in. Ya, seperti itu urutan kita di dalam membahas atau nulis. Nah, seperti ini. Ini adalah manhaj Syekh Muhammad bin Abdul Wahab fi kitabihi At-Tauhid. Dalam kitabnya At-Tauhid, manhaj beliau pertama menurunkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian menurunkan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baru setelahnya kalau ada di dalam bab tersebut perkataan para sahabat, beliau akan turunkan, beliau akan bawakan. Itu manhaj beliau. Manhaj ini artinya adalah metode beliau dalam penyusunan kitab Tauhid ini. Sebagaimana juga Al-Imam An-Nawawi dalam menyusun Riyadhus Shalihin sama. Al-Imam An-Nawawi kalau nanti kita pulang buka Riyadhus Shalihin sama manhaj beliau. Dalam menjelaskan bab diturunkan ayat Al-Qur'an tentang wajibnya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Maka dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi ayat. Baru setelahnya hadis-hadisnya. Seperti itu manhaj para ulama di dalam menyusun karya-karya mereka. Thayyib. Kemudian dibawakan hadis riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah. Sampai kepada seorang sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Bagaimana kata beliau? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin faqala ma hadhihi qala min alwahina faqala irzi'ha fa innaha la taziduka illa wahanan wa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan. Baik, diterjemahkan di sini dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang. Ini tidak disebutkan ya seorang di sini siapa. Menurut sebagian riwayat Imran sendiri bin Husain. Ya, ada penjelasan para ulama yang dimaksud sini adalah Imran itu sendiri. Ada yang mengatakan tidak, bukan beliau, tapi pokoknya ada seseorang. Nabi pernah melihat seseorang di tangannya itu ada gelang yang terbuat dari mungkin kita Kuningan kayak tembaga gitulah ya, tembaga Kuningan lah. Perak. Nah, kalau perak jelas pasti fiddah.
Ya, sufrin di sini adalah kalau diterjemahkan ya tembaga. Oh, tembaga tuh yang tuh tadi ikat pagar itu tembaga. Kuning kan warnanya tembaga itu, bukan emas. Kalau emas harusnya disebut zahab. Emas jelas. Tegas bahasa Arab itu. Sufrun kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia adalah tembaga. Orang pakai gelang terbuat dari tembaga, dari besi. Tembaga. Faqala, Nabi berkata, mahadihi, bukan berkata, Nabi bertanya sebenarnya. Meminta penjelasan, apa sih ini? Ya, ini maksudnya apa engkau menggunakan gelang? Ini bertanya. Ya, sebelum beliau memvonis, ini diajarkan juga bagi kita untuk bertanya terlebih dahulu. Kenapa kamu pakai ini? Gak tahu, sudah buang. Ya, ditanya terlebih dahulu. Kenapa engkau melakukan demikian dan demikian? Ditanya terlebih dahulu. Tidak langsung dikatakan syirik. Tapi Nabi, mahadihi, apa ini? Itu juga bisa kita pahami. Apa maksud engkau menggunakan gelang dari tembaga ini? Apa maksudnya? Ada tujuan apa? Gitu. Tidak langsung divonis, langsung syirik. Kata orang pakai gelang, syirik. Pakai cincin, syirik. Tidak. Mahadihi. Apa ini pakai cincin? Seperti ini. Hobi misalkan. Ya, enggak apa-apa. Dari emas? Bukan. Tapi dari besi. Boleh tidak? Boleh. Apa pakai cincin ini maksudnya? Jimat. Nah, kalau saya pakai ini lebih pede. Pede bagaimana? Masalah penampilan atau hal yang lain? Enggak, untuk keamanan saya lebih pede. Keamanan saya di jalan lebih pede kalau menggunakan cincin ini. Kenapa? Karena cincin ini, kata dia, sudah diwariskan turun-temurun. 7 temurun sudah pakai ini, aman. Kebetulan saya turunan yang ke-8 ketabrak. Nah, sudah tidak bisa lagi. Enggak, dia menggunakan ini sebagai pengaman misalkan. Nah, ini baru tidak diperbolehkan. Tanya dulu. Mahadihi, apa ini? Qala minal wahina. Saya pakai ini dikarenakan saya memiliki yakni penyakit. Ada sesuatu yang minal wahina, di situ sebenarnya dia benda biasa juga. Penyakit ini yang ada di kulit lah, seperti apalah contohnya, misalnya apa sih kira-kira? Kudis, korengan gitulah kira-kira. Minal wahina. Ya, nanti kita lebih jelasnya lagi. Minal wahina. Faqala inziha. Buang hal tersebut. Buang benda itu. Karena hal itu, engkau pakai benda tersebut, itu tidak bisa memberikan tambahan kepadamu, kecuali engkau justru menjadi lemah. Tidak memberikan manfaat kepadamu, justru engkau akan bertawakal kepada benda tersebut, yang pada hakikatnya itu adalah kelemahan pada tauhidmu, yang pada hakikatnya itu bisa jatuh kepada kesyirikan. Engkau pakai benda ini, itu nggak ada manfaatnya, bahkan justru bisa nambah lemah kamunya. yakni kamu justru bergantung kepada benda tersebut. Ya, bisa bergantung pada benda tersebut. Dia pakai gelang ini dikarenakan ada penyakit gitu ya. Ada penyakit di tangannya atau anggota tubuhnya, dia pakai gelang tersebut. Toyib. Itu yang pertama, dia tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, bahkan akan memberikan kelemahan kepadamu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau engkau mati sedangkan kau masih memakai gelang tersebut, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Engkau mati masih membawa benda tersebut, engkau tidak akan beruntung. Toib dijelaskan di sini panjang lebarnya. Pertama, sanad hadis ini, ya, orang-orangnya dan seterusnya ini bisa dibaca sendirilah. Toib. Kemudian ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian Imam Ibnu Hibban.
Kemudian Al-Imam Al-Hakim, dan disetujui oleh Al-Imam Al-Zahabi, yaitu sedikit tentang sanadnya dan takhrij hadis ini. Ya, kemudian Imran bin Husain, sekilas tarjamah beliau, biografinya, dari seorang sahabat yang mulia, Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Iqra alif. Imran bin Husain rahimahullah. Hah? Kalau sahabat, bagaimana mendoakannya? Radhiyallahu anhu, maksudnya Imran bin Husain bin Ubay bin Khalaf al-Khuzai Abu Nujai. Dia seorang sahabat, putra seorang sahabat, masuk Islam pada perang Khaybar. Ia wafat pada tahun 52 di Basra. Tahun 52 di Basra. Lanjut. Bahwa Nabi SAW melihat seorang laki-laki. Dalam riwayat Al-Hakim, aku menemukan Rasulullah SAW dan di lenganku ada gelang kuningan. Lalu beliau bertanya, apa ini? Dan seterusnya. Dengan demikian, orang yang tidak disebutkan dalam riwayat Ahmad adalah Imran, perawi hadis. Toib, di riwayat Ahmad ini kan nggak disebutkan rojulan, no? Mubham, nggak disebutkan siapa sih rojulan ini. Dalam riwayat Al-Hakim ada tambahan keterangan bahwasanya yang dimaksud di sini adalah dia sendiri, yaitu siapa? Imran bin Husain sendiri memakai gelar dari tembaga. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada beliau, Toib. Qaulu umma hadhihi yuhtamal anna al-istifham lil-istifsal an sababi lubsiha wa yuhtamal an yakunu lil inkar wa huwa adhar. Pertanyaan beliau, tadi kan beliau bertanya sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi ketika melihat Imran memakai gelang dari tembaga, apa ini? Maksud pertanyaan beliau itu bisa dipahami dua arti. Maksud kenapa beliau bertanya bisa dimaknai menjadi dua arti. Atau tujuan beliau bertanya tidak lepas dari dua arti ini. Tujuan yang pertama beliau bertanya kenapa, apa ini adalah untuk apa? Untuk mencari tahu, minta keterangan. Maksud dan tujuan kau memakai gelang ini apa? Ya, di sini dijelaskan maksud yang pertama, ada kemungkinan pertanyaan beliau itu digunakan untuk menerangkan kenapa sih engkau memakai benda ini gitu. Bertanya, kenapa engkau memakai gelang tersebut? Itu maksud yang pertama dari pertanyaan. Maksud yang kedua adalah untuk mengingkari. Kenapa engkau pakai ini? Gitu. Apa ini? Itu pertanyaan untuk mengingkari. Sudah jangan dipakai begitu. Ngerti nggak? Mungkin dalam kehidupan sehari-hari pernah lah gitu. Ditanya, tapi itu untuk mengingkari sebenarnya. Apa ini? Masa handuk digantung di pintu gerbang gitu kan? Ada handuk digantung di pintu gerbang. Atau di pintu masjid ada handuk santri. Nanya. Ada orang yang situ, apa ini? Pertanyaan pertama bermaksud bertanya kenapa engkau gantungkan ini di pintu masjid? Ngerti? Yang bisa dipahami dari pertanyaan itu yang kedua adalah mengingkari kenapa engkau gantungkan handuk di pintu masjid. Ya kan yang enggak aja itu nama anak begitu. Masa gantungin handuk di pintu masjid? Nggak ada kan? Nggak ada, itu cuma permisalan. Yang ada menggantung handuk di jendela dulu. Kan sudah rapi. Toib. Pertanyaan jadi dua mananya. Yang pertama adalah untuk bertanya kenapa engkau pakai. Yang kedua adalah mengingkari. Kenapa? Apa ini itu mengingkari? Apa aneh?
Apa ini? Dimaksudkan untuk mengingkari. Udah lepas, copot. Wa huwa adhar. Dan makna yang kedua ini kata pensyarah lebih dekat maknanya. Yang nampak bagi kita adalah maksud pertanyaan beliau untuk mengingkari. Walaupun tidak menutup kemungkinan maksudnya adalah yang pertama. Ini adalah penjelasan dari seorang alim seperti itu. Dan mereka menjelaskan maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ijtihad ini namanya. Paham? Jadi pertanyaan beliau ini Nabi SAW kepada Imran, makna yang pertama untuk apa sih motivasi kamu memakai gelang ini? Apa yang mendorong kamu memakai gelang tersebut? Yang kedua adalah untuk mengingkari. Dan makna yang kedua lebih dekat kepada kebenaran, lebih nampak sepertinya lebih condong kepada makna yang kedua, yaitu untuk mengingkari gitu. Jadi dua makna ini. Untuk mengetahui yang benar yang pertama atau yang kedua, siapa yang tahu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan ulama hanya menjelaskan, hanya ingin memahamkan kepada kita. Tapi yang tahu maknanya yang pertama atau yang kedua beliau sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak dijelaskan oleh beliau maknanya yang satu atau yang kedua. Mungkin kita bisa bertanya kepada orang-orang yang bisa bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita titip pertanyaan kepada orang yang mengaku-ngaku bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan di saat sadar seperti ini, duduk di sebelahnya. Ini samping saya ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Gitu. Ini bisa tanyakan kepada orang ini. Dalam kisah hadis Imran ini, wahai Rasul, engkau bertanya ini untuk mengingkari atau ingin bertanya kenapa Imran pakai gelang? Nah, titip pertanyaan pada mereka yang ngaku-ngaku bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat sadar seperti ini. Gitu. Lagi naik mobil lagi, pas di lampu merah. Ya, dia ingin terabas lampu merahnya, dia ingin gas terus. Lalu Rasul menegur kan, "Sob, jangan lampu merah." Gitu. Ini lampu merah, jangan. Tuh. Taib. Qauluhu minal wahina. Qala Abu Sa'adat. Al-wahina, kita akan bahas tentang al-wahina tadi. Apa sih yang dimaksud dengan al-wahina? Al-wahina bisa dimaknai irqun ya'khudhu fil mankab. Dia adalah sesuatu yang itu ada di bahu. Ya, penyakit yang ada di bahu, penyakit. Makanya dia pakai itu. Pakai gelang dari tembaga karena ada apa nih? Ada penyakit lah. Atau mana yang kedua, bisa juga si Imran bin Husain ini ada penyakit di mana? Di lengannya, di tangannya. Fajurqa minha. Maka dengan masuk gelang itu akan memberikan kesembuhan. Berarti kan ini sesuai dengan bab yang sedang kita bahas. Memakai gelang atau benang untuk mengangkat madorot yang sudah menimpa. Madorot yang sudah terjadi. Paham tidak? Seperti sebagian anak-anak kecil itu mereka ketika sakit panas misalkan dipakaikan jimat. Itu kan berarti dipakainya jimat itu setelah terjadinya madorot lah. Kita anggap musibah atau hal yang tidak disukai dipakai agar penyakit panasnya itu hilang. Digantungkan akar pohon misalkan. Digantungkan di lehernya di anak itu akar pohon. Jadi masalah akar pohon jati lagi yang ditaruh. Berat kan? Atau ada sebagian orang atau anak-anak
keadaan aman sentosa, nggak ada apa-apa, tapi di lehernya sudah dikalungkan dengan kapas atau kain berwarna hitam. Namun anak ini nggak terjadi apa-apa. Berarti kan kalung itu digunakan untuk menolak bala sebelum terjadinya. Paham nggak? Kalung itu dipakai untuk menolak bala sebelum terjadinya. Boleh atau tidak? Tetap tidak boleh. Setelah terjadinya boleh atau tidak? Tetap juga tidak diperbolehkan. Baik gelang, benang, dan seterusnya. Nah, kalau Imran bin Husain ini yang nampak bagi kita setelah terjadi atau sebelum terjadi? Setelah terjadi, dia baru pakai gelang itu. Yaitu ada penyakit di lengannya atau di bahunya, punya ada sesuatu di anggota badannya. Wahia tukhadhu ar-rijal dunan nisa. Wa inna manuya anha li'annahu inna takhadhaha ala annaha ta'simuhum minal alam wa fi i'tibarul maqasid. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Athir rahimahullah dalam kitabnya An-Nihaya fi Gharibil Hadits. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang atau kenapa dilarang menggunakan gelang ini? Kenapa? Karena dengan tujuan, dengan maksud agar menjaga seseorang dari rasa sakit yang ditimbulkan oleh penyakitnya. Rasa sakit yang ditimbulkan dari penyakitnya dia pakai itu. Mau disuntik misalkan, ingin vaksin mau disuntik takut sakit, akhirnya dia pakai jimat, gelang atau apa, agar ketika disuntik tidak sakit gitu. Boleh atau tidak itu? Tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan karena tidak ada hubungannya memakai gelang dengan rasa sakit ketika disuntik. Oh iya. Kemudian Nabi mengatakan inzi'ha, buang itu. Karena sesungguhnya hal tersebut tidak bisa menambahmu kecuali hanya kelemahan saja. Wal adzabu biquwwah, inzi'ha maksudnya di sini adalah buang, tapi buangnya dengan keras, buang, tarik gitu. Buang dengan paksa. Wahai Imran, inzi'ha, buang itu, tapi dengan dengan kekuatan, tarik gitu, dibetok, ditarik sampai hancur. Akhbara annaha la tanfa'u. Nabi mengabarkan bahwasanya gelang tersebut tidak bisa mendatangkan manfaat, justru sebaliknya akan memberikan madorot. Ya, dan bahkan akan menambahkan kepada engkau kelemahan. Akan menambahkan kepada engkau madorot dan juga justru engkau malah makin lemah. Kenapa? Karena hatinya bergantung kepada benang itu, pada gelang tersebut, menghilangkan tawakal kepada Allah. Wa kadzalika kullu amrin nuhiya anhu fa innahu la yanfa' ghaliban wa in nafa' ba'dahu fadurruhu akbar min naf'ihi. Tikan oleh antum. Demikian juga segala sesuatu yang dilarang oleh syariat. Demikian juga segala sesuatu yang dilarang oleh syariat. Secara umum itu semua tidak bermanfaat. Kalaupun bermanfaat sebagiannya, maka mudorotnya lebih besar. Perhatikan itu. Ya, ditandain itu. Segala sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW atau segala sesuatu lebih luas lagi yang dilarang oleh syariat, itu semuanya tidak bermanfaat secara umum, gak manfaat. Kalaupun ada manfaatnya, maka mudorotnya justru lebih besar. Nah, pokoknya segala sesuatu yang dilarang itu tidak bermanfaat dan pasti mengandung bahaya. Pasti mengandung bahaya. Berarti segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat manfaat dan mengandung maslahat. Segala sesuatu yang dilarang oleh syariat tidak bermanfaat dan madorot.
Sebaliknya segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat manfaat dan mendatangkan maslahat. Seperti ada orang kurang tidur begadang, nggak jelas tapi begadangnya, bahkan kemaksiatan, membahayakan badannya atau tidak? Justru membahayakan badannya, kurang tidur dan seterusnya, pusing, sakit kepala, kurang darah dan lain-lain. Karena dia bermaksiat di tengah malam dengan cara bergadang. Maksiat itu kan manfaat tidak, jelas tidak, madarat tidak, madarat. Tapi ada orang bangun malam juga sama, namun mengerjakan hal-hal yang disyariatkan. Manfaat tidak buat dia, manfaat bahkan maslahat. Justru badannya justru ada yang sehat dan biasa-biasa aja, nggak apa-apa. Di malam hari misalkan dia sholat, di malam hari dia misalkan murojaah, di malam hari misalkan dia nuntut ilmu, belajar. Padahal tidurnya sedikit, tapi karena digunakan untuk yang diperintahkan oleh syariat, justru akan mendatangkan keberkahan. Padahal sama-sama nggak tidur. Lain dengan nonton bola misalkan, atau hal-hal yang sifatnya kemaksiatan, dia begadang semalam suntuk, akhirnya membawakan pengaruh efek buruk kepada badannya. Namun di saat yang sama ada juga orang bangun malam hari namun untuk beribadah, tapi tetap badannya itu sehat-sehat saja. Itu keberkahan karena dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Di sini disebutkan wa kadzalika kullu amrin nuhiya anhu. Demikian pula segala sesuatu yang dilarang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau segala sesuatu yang dilarang oleh syariat, fa innahu la yanfa'u ghaliban, itu enggak ada manfaatnya. Kalaupun ada manfaatnya, justru madaratnya lebih besar. Berarti sebaliknya, segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dia bermanfaat dan akan mendatangkan maslahat. Ada pertanyaan sampai di sini kira-kira? Ada yang bangun malam Ustaz tapi sakit-sakitan misalnya. Ada yang bantah, tetap bangun malam tahajud bisa dia rajin tapi sakit-sakitan juga. Sakit-sakitan kalau dari kacamata seorang muslim mukmin bagaimana? Penggugur dosanya. Manfaat tidak? Manfaat. Paham? Paham tidak? Maka salah, keliru ada orang mengatakan rajin-rajin sholat malam tidak akan terkena stroke, gula. Nggak ada hubungannya itu. Nanti kalau ada orang rajin sholat malam terkena stroke dengan gula, tahajudnya disalahkan. Paham nggak? Antum nggak akan terkena stroke, nggak akan terkena penyakit gula dan lain-lain selama kita rajin tahajud misalkan. Itu keliru, tidak benar. Bangun tahajud niatnya agar terhindar dari stroke atau gula. Kemudian yang kedua, kalau ada yang rajin tahajud tapi terkena penyakit itu, akhirnya yang disalahkan apanya? Tahajudnya lagi, jangan-jangan. Paham? Ya kita tidak menutup kemungkinan ada orang yang bangun malam tapi sakit-sakitan, ada atau tidak? Ada, tapi waktu malam yang dia gunakan itu manfaat. Berbeda dengan begadang yang tadi kita sedang contohkan. Ada juga yang sakit-sakitan, suka begadang tapi manfaat dia ibadah. Ada yang sakit-sakitan, ada juga tetap. Namun sakit dari kacamata muslim mukmin manfaat atau bukan? Manfaat juga buat dia sebagai penggugur dosanya dan seterusnya. Ada pertanyaan yang lain? Malam Syaban ya. Sekarang lagi heboh di mana-mana malam ini kan merayakan malam. Banyak masjid-masjid yang sudah menyebar undangan dari kemarin. Itu dalilnya apa Ustaz? Dalilnya ditanyakan kepada mereka. Nggak ada dalilnya sama sekali untuk merayakan malam nisfu Sya'ban dengan sholat, rogoib dan yang lainnya. Ya. Tidak ada dalil yang sahih dalam
masalah-masalah tersebut. Justru yang ditanyakan dalilnya sebenarnya kepada mereka, mana hujahnya dan dalilnya. Jadi nggak ada itu, tidak ada praktek para salaf melakukan hal-hal seperti itu. Tapi kalau ditanyakan kepada mereka, mereka menjawab. Ada pakai hadis mereka. Iya. Berarti hadis palsu. Iya, nanti tanya nanti hadisnya ini, mohon maaf, sahih atau tidak, itu misalkan. Ada di kitab apa seperti itu. Bagaimana pandangan para ulama hadis tentang hadis tersebut? Kita bilang seperti itu. Kan segala sesuatu dikembalikan kepada ahlinya. Masalah hadis dikembalikan kepada ahlinya, ahli hadis. Bagaimana penilaian para ulama hadis terhadap hadis yang mungkin mereka bawakan. Seperti itu. Jadi nggak ada dalilnya sama sekali. Secara bahasa benar gitu. Kenapa? Secara bahasa ucapan artinya pertengahan. Ya betul, secara bahasa Arab ya nisfu sebagian, setengah, nisfun. Makanya disebutkan wala nasifahu, dan juga tidak setengahnya. Tetap artinya betul nisfu Sya'ban, malam pertengahan atau pertengahan bulan Sya'ban, betul secara bahasa Arab boleh. Tapi kalau untuk merayakan dengan mengamalkan dengan sesuatu yang khusus dan seterusnya, ya nggak ada hujahnya sama sekali. Ya, saya kira ini sering masalah ini dibahas di artikel-artikel dan seterusnya ya. Wallahu a'lam, jadi nggak ada hujahnya sama sekali. Bisa ditanyakan kepada mereka apa landasannya. Kalau dibawakan hadis ya ditanya bagaimana derajat hadis ini, kedudukan hadis ini, sahih atau tidaknya gitu. Menurut ulama mereka tentu menurut mereka ulama-ulama yang dari sebelah mereka itu hadisnya itu sahih. Iya. Menurut mereka misalkan hadisnya sahih. Dengan apa mensahihkannya? Kalau sudah selevel Bukhari, Muslim, Yahya bin Ma'in dan lain-lain melemahkan hadis-hadis itu, siapa lu gitu kan istilahnya. Dengan apa Anda mensahihkannya? Gitu. Sudahkah kamu masuk perundang-undangan di dalam mensahihkan sebuah hadis kan gitu. Jadi banyak ulama yang melemahkannya, mendoifkannya, kok baru datang orang belakangan tahu-tahu mensahihkannya. Oke lah mensahihkannya, nanti diuji bagaimana cara ini menjadi sahihnya. Seperti itulah, panjanglah berbicara dengan mereka itu. Adapun orang per orang tidak bisa dijadikan dalil atau hujjah. Berarti itu sebuah amalan kemungkaran. Iya, boleh dilarang. Kalau dari kalau umum Ustaz yang melakukan ibadah atau puasa yang Nabi yang bulan Syaban, Boleh nggak apa-apa. yang puasa sampai Iya. banyak gitu. Iya, boleh nggak apa-apa. Iya, boleh. Perbanyak puasa, boleh nggak apa-apa. Umum loh itu. Mau sehari, mau 2 hari, mau berapa hari, mau seling, mau apa, nggak apa-apa. Nanti jadi masalah kalau dikhususkan misalkan di pertengahan. Sebelum terakhir. Ya. Sebelum masuk Ramadan dia harus sudah berhenti ngerem. Boleh nggak apa-apa puasa secara umum, tidak ditentukan 3 hari kah, 2 hari kah, mana-mana lah. Lagi kepengen besok, tahu-tahu puasa, tahu-tahu nggak ingin puasa lagi puasa, terserah. Itu kan bermain di dalil-dalil yang umum berarti. Allahu a'lam. Pertanyaan yang lain, silakan. Halid. Cincin ada? Boleh nggak apa-apa kalau tidak diyakini batu akiknya bisa memberikan sesuatu manfaat atau menolak mudarat, boleh nggak apa-apa. Cincin terbuat dari batu akik dari Kalimantan misalkan, boleh nggak apa-apa. Kalau sekedar hobi tidak meyakini cincin itu atau batu tersebut bisa menjaga dia 7 turunan, kebetulan kamu yang ke-8 jadi kamu nggak dijaga. Jadi nggak apa-apa. Lain kalau dia meyakini cincin itu memiliki kekuatan gitu. Bisa menyelamatkan ketika kamu naik motor, bisa kebal, maka tidak diperbolehkan. Atau ada isinya dengan bahasa ini ada penunggunya cincinnya, itu ada penunggunya. Siapa yang pakai cincin ini akan aman di jalan. Kebetulan dia nggak di jalan, di laut, tenggelam.
Allah alam. Ada pertanyaan yang lain, jadi boleh nggak apa-apa. Ustaz, kalau sebagai perhiasan laki-laki, dia memakai cincin, pakai gelang gitu. Iya. Buat apa itu dong sebagai perhiasan? Nggak gelang, laki-laki nggak boleh pakai gelang, boleh. Cincin juga sebenarnya tidak disunahkan pakai cincin. Orang yang berdalil dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin kan itu ada maksud dan tujuannya. Apa maksud dan tujuannya? Sebagai khotam di zaman itu. Khotam ya ini ngecap, stempel. Makanya dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, kalau tidak ada hajat nggak perlu pakai cincin. Bahkan yang lebih parah kalau itu dianggap sunnah. Itu lebih keliru lagi kalau orang pakai cincin dianggap sunnah. Gitu. Beliau menjelaskan masalah ini. Kalau tidak ada keperluan apa? Ya nggak usah memakai cincin. Karena tidaklah Nabi memakai cincin kecuali ada keperluan untuk mencap saja stempel beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, surat-surat yang dikirimkan kepada raja-raja. Lebih parah lagi kalau meyakini pakai cincin itu adalah sunnah. Itu lebih parah lagi. Butuh kepada dalil. Tapi kalau hanya sekedar pakai cincin, ya mubah-mubah saja nggak apa-apa. Terserah. Berarti itu Nabi pernah melakukannya dan tapi tidak dianjurkan begitu. Tidak diperintahkan karena ada hajat. Ada keperluan. Beliau pakai cincin itu sebagai stempel saja. Karena beliau nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kan yang bisa nulis surat beliau, sahabat-sahabat beliau. Ini surat kalau dikirimkan ke raja, ingin dipastikan dari Nabi atau tidaknya, ya di zaman itu menggunakan stempel. Ada tulisannya Muhammad Rasulullah, seperti stempel. Pakai stempel. Baru dikirim. Kalau nggak ada kebutuhan itu ya tidak akan digunakan. Nah, sama seperti kita sekarang, kalau itu dianggap sunnah maka keliru. Dianggap sebuah hal yang diperintahkan gitu loh dari Nabi SAW. Nggak ada. Nabi perintah kita untuk pakai cincin. Tapi kalau ditanya boleh atau tidak, tanpa keyakinan sunnah boleh atau tidak, boleh aja, nggak apa-apa. Cincin boleh, mubah. Kalau nggak ada keperluan, nggak ya cuma keren-kerenan, nggak usah sudah. Untuk apa buang-buang duit lo? Mending beli buku. Mending duitnya untuk yang manfaat. Katanya sebagian mahal cincin-cincin seperti itu. Dari rebutan jadi gengsi-gengsian mahal katanya. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kalau tidak ada hajat sama sekali ya nggak usah pakai cincin itu. Apalagi kalau itu dianggap sunnah, itu lebih parah lagi. Apalagi kalau pakai cincin dianggap bisa mendatangkan manfaat, itu jelas baru kesyirikan. Ya itu berarti kan berbangga-bangga ya dia. Itu lain lagi. Ini yang paling mahal dan seterusnya buat gengsi-gengsian. Maka ini yang seperti ini ya ditinggalkan aja, kan nggak ada manfaatnya sebenarnya. Berarti bisa jadi tabdzir, membuang-buang harta di jalan yang sia-sia. Mahal di cincin 200 juta dia pakai. Kalau dia awam, nggak ngerti ilmu, nggak ngerti agama ya tidak terlalu masalah lah. Tapi kalau kita yang notabene-nya sudah belajar belinya mahal-mahal untuk gengsi-gengsian ya sebaiknya tidak usah dilakukan. Kalau dikasih hadiah usah tuh pakai aja, udah mubah atau tidak, mubah aja boleh, nggak apa-apa. Cincin kawin. Ya cincin kawin mau dipakai boleh, nggak apa-apa, asal jangan terbuat dari emas. Jai diam jai. Asal jangan terbuat dari emas. Boleh dipakai. Apalagi kalau ada manfaatnya, dalam artian biar cewek-cewek tahu bahwasanya gua ini udah laku, oh ini cowok udah punya istri di rumah. Dipakailah cincinnya. Atau istrinya ingin, kamu pokoknya pakai cincin nikah untuk kita kawin. Aku takut kamu diambil oleh singa-singa betina di luar. Boleh tidak? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting jangan cincin dari emas. Boleh dari emas. Paham? Mubah. Dari perak saja. Perak boleh. Atau ada emas putih. Emas putih itu bukan emas, boleh itu dipakai. Tapi kita sebutnya emas putih. Tapi bahasa kimianya itu ada, saya apa itu ya? Intinya apa sih? Titanium ya itu. Emas putih orang Indonesia sebutnya, orang-orang awam bilangnya emas putih. Itu bukan
kandungannya bukan emas gitu. Dan dia lebih mahal dibanding emas yang warna kuning. Lebih mahal dia. Tapi dia bukan emasnya yang seperti itu, kita boleh pakai. Karena memang kandungannya bukan emas. Lain kalau kandungannya itu emas, walaupun warnanya putih tetap itu sebagai emas. Tidak boleh kita untuk memakainya, laki-laki ya. Tapi kalau perempuan boleh. Emas, gelang atau cincin dari emas, ibu-ibu boleh. 20 kilo, 30 kilo nggak apa-apa. Terserah lah mana-mana. Tapi laki jangan. Pakai cincin gitu mubah saja. Boleh-boleh aja. Yang jadi bahaya kalau itu dianggap sebagai sunnah atau meyakini cincin tersebut memiliki penunggu yang bisa menjaga dia. Paham kira-kira sampai di sini? Adapun kalau hal-hal yang sifatnya mubazir, gak ada manfaatnya, gaya-gayaan, mahal-mahalan, gengsi-gengsiannya, tidak layak lah seorang muslim salafi apalagi melakukan hal-hal yang seperti itu. Ada pertanyaan yang lain? Adapun gelang, kalung nggak boleh. Ya, kayak bling-bling apa nggak boleh. Ustaz, berarti tidak semua yang ada pada Rasul yang Rasul lakukan itu sunnah. Betul. Seperti rambut panjang, memanjangkan rambut itu juga sama. Itu tidak dianggap sebagai sunnah. Dikatakan sunnah? Tidak. Sesuatu itu dikatakan Untuk dikatakan sunnah, pertama Nabi SAW memerintahkannya. Kemudian menyetujui sebagian kelakuan para sahabat disetujui. Itu masuk sebagai sunnah. Atau diperintahkan, diucapkan. Panjangkan oleh kalian rambut. Nah, itu baru jadi disunahkan. Tapi kalau memanjangkan rambut dianggap sebagai sunnah, itu keliru sama sekali. Ini dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abbad hafizahumullah. Dijelaskan ketika beliau ditanya memanjangkan rambut apakah termasuk sunnah? Tidak. Justru kata beliau kalau di lingkungan yang rambut panjang itu kurang baik, jangan. Di lingkungan yang kalau laki-laki memanjangkan rambut itu kesannya kurang baik, jangan dipanjangkan. Dianggap preman, begajulan, laki-laki nggak bener. Ketika nazar ditolak gara-gara apa? Rambutnya panjang. Sampai orang tuanya, orang nggak bener, anak metal yang jangan ini. Maka jangan memanjangkan rambut.